Firman Tuhan hari ke-219 2024, Injil Markus pasal 11 ayat 24, perikop doa yang dikabulkan oleh Tuhan Allah adalah doa yang tulus dengan iman yang kuat. Yang ke-219 tanggal 6 Agustus 2024 diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-24 dengan perikop doa yang dikabulkan oleh Allah. Sebagai nats atau ayat inti adalah sebagai berikut. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itulah firman Tuhan ayat hari ini. Dan kita akan lihat bacaan daripada pagi diambil dari kitab Yeremia pasal 2 ayat 26 sampai dengan 28, merupakan lanjutan dari 3 hari berturut-turut. Nah, kemudian perikopnya, Israel patut dihukum. Kemudian bacaan malam diambil dari kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat 5 sampai dengan 7. Tuhan mengasihi umatnya yang durhaka. Kemudian kita kembali kepada pedoman kita pada bulan Agustus, yaitu dengan topik hikmat dari Allah memelihara hidup, dan merupakan ayat inti dalam satu bulan ini diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 12, yaitu karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Itulah ayat inti pada bulan ini. Pertanyaan bagi kita, mengapa perlindungan hikmat adalah perlindungan uang? Ini yang perlu kita ulas dalam prolog pada pagi hari ini. Karena katanya dalam kehidupan sehari-hari uang menjadi bagian terpenting bagi manusia. Tanpa uang rasanya hidup ini sepi, karena uang tersebut adalah merupakan alat yang dipergunakan dalam kehidupan manusia. Dalam istilah populer, kalau orang Inggris mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Maka tadi katakan hikmat, ya, perlindungan seperti perlindungan uang. Jadi dikatakan hikmat seperti perlindungan uang, karena
kita melihat dulu apa fungsi daripada uang. Fungsi uang dalam beberapa ilmu pengetahuan ada 3 sebagai fungsi uang. Pertama, sebagai alat tukar atau disebut juga medium of change, ya. Alat tukar. Yang kedua adalah satuan hitung, ya. Jadi kalau kita mau berhitung-hitung, dinilai dengan uang, berapa besar uangnya, berapa jumlahnya, terus berapa besar yang digunakan, berapa yang harus ditabung, ada hitung-hitungannya. Dan yang ketiga adalah sebagai penyimpan nilai, ya. Sebagai penyimpan nilai. Jadi uang sebagai penyimpan nilai. Misalnya dari sesuatu barang dihargai dengan uang dan disimpan sebagai tabungan, dia berubah menjadi penyimpan nilai. Kemudian dalam ayat di atas bahwa hikmat memberi perlindungan seperti uang, namun hikmat lebih berharga karena dapat memberikan kebijaksanaan dalam hidup. Jadi hikmat itu lebih besar dan lebih dalam artinya karena dia bisa menciptakan suatu kebijaksanaan dalam hidup. Di mana kemarin kita sudah mengatakan bahwa hikmat itu berada di dalam batin kita, batin manusia. Nah, sedangkan kebijaksanaan, ya, adalah diolah dan berada dalam pikiran. Nah, sehingga batin kita mengolah pikiran kita, itulah yang dinamakan hikmat kebijaksanaan, atau dikatakan bahwa sebagai wisdom, yaitu kebijaksanaan, kepandaian, ya, tentang akal budi. Wisdom memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat yang baik dan membantu kita menghadapi tantangan hidup. Jadi wisdom itu dia bisa memberikan nasihat untuk menghadapi tantangan hidup. Apa terjadi dalam permasalahan kita? Hikmat dan kebijaksanaan jawabannya. Bagi kita yang usia lanjut, ya, umumnya di atas daripada 70 tahun, ya, sebagai seorang yang sudah mungkin pasti sudah pensiun dan bisa bertugas sebagai freelancer, ya. Nah, penting untuk berhikmat setiap hari dalam menjalin hubungan dan berinteraksi, baik sosial capital maupun dengan Tuhan. Seperti tertulis dalam Amsal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, ya, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Dalam Kabar Baik bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hal terpenting yang harus pertama-tama kau lakukan ialah berusaha menjadi bijaksana.
apapun yang kau kerjakan, ya, yang terutama ialah berusahalah untuk mendapat pengertian. Kemarin ya kita sudah nyatakan mendengar untuk memahami, berbicara untuk dipahami. Nah, di sini dikatakan berusaha untuk mendapat pengertian. Nah, kalau Stephen Covey mengatakan dalam Seven Habits, ya, itu adalah habit yang kelima, ya, atau dikatakan bahwa adalah interdependen, kesaling tergantungan, ya. Nah, dikatakan seek the first to understand and then to be understood. Artinya mengerti lebih dahulu baru dimengerti oleh orang lain. Berhikmat, kita harus mengerti lebih dahulu supaya bisa dimengerti oleh orang lain. Jangan kita sendiri tidak mengerti tapi menjelaskan kepada orang lain. Nah, itu akan mendapatkan kesulitan, ya. Jadi mengerti lebih dahulu baru dimengerti oleh orang lain. Nah, kalau dalam bahasa Batak Toba Siganupari dikatakan, ya, Poda 4 ayat 7. Mangalului habisuhon ido apala narumikot naboi ulahonommu sian sude naniulan lului ma pangatusion haholongi ma habisuhon asa dipatimboho asal mai asa marsangap ho nagabe dapat tupal hasangapun. Ini dalam bahasa Batak Toba Siganupari. Mangalului habisuhon ido apala narumikot naboi ulahonommu sian sudi nani luluanmu lului ma pangatusion. Itulah berbicara kita masalah hikmat. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop kita, yaitu doa yang dikabulkan. Nah, bagaimanakah kita berdoa? Ini dulu, ya. Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Apa yang kita bicarakan dengan Tuhan dalam doa, ini yang perlu kita coba sebagai ada pokok-pokok dasar dalam berdoa. Ada 6 poin, ya, dalam kita membawa doa. Yang pertama, ya, memandang Allah sebagai Bapa dan hormati Dia. Ini disebut dalam Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9, ya. Jadi berdoalah begini: Bapa kami di surga, Engkaulah Allah yang Esa, semoga Engkau disembah dan dihormati. Itulah tadi dikatakan bahwa memandang Allah sebagai Bapa dan hormati Dia. Itulah dalam Matius 6 ayat 9. Kemudian yang kedua, tidak bertele-tele. Apa yang dimaksud dengan tidak bertele-tele? Kita lihat dalam Matius 6 ayat yang ke-7. Dikatakan, kalau kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti orang yang tak mengenal Tuhan. Mereka menyangka
bahwa permintaan mereka akan didengar sebab doa mereka yang panjang itu. Nah, jadi jangan bertele-tele. Itulah yang kedua. Dan yang ketiga, berdoa dengan tekun. Apa yang dimaksud dengan berdoa dengan tekun? Nah, yaitu Matius 7 ayat yang ke-7. Dikatakan, mintalah maka kalian akan menerima. Carilah maka kalian akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan untukmu. Berdoa dengan tekun, ya, dengan serius apa yang mau kita sampaikan. Kemudian yang keempat, rendah hati dan tidak pamer atau ria. Tertulis dalam Matius 6 ayat 5 dengan 6. Kalau kalian berdoa, jangan seperti orang-orang yang suka berpura-pura. Mereka suka berdoa sampai berdiri di rumah ibadat dan di simpang jalan, supaya dilihat orang. Ingatlah, itulah upah yang mereka suka diterima. Tetapi ya, kalau kalian berdoa, masuklah ke kamar dan tutuplah pintu, lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu, maka Bapamu yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi akan memberi upah kepadamu. Jadi jangan ria, tapi masuklah dalam kamar, tutup, tersembunyi, dan kita berdoa yang tidak kelihatan, tapi Tuhan Maha mendengar. Kemudian yang kelima, berdoa dengan hati yang bersih. Bagaimana dengan hati yang bersih? Kita lihat dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8. Apa dikatakan? Dalam 1 Timotius 2 ya, ayat yang ke-8 dikatakan, saya mau supaya dimanapun juga kaum pria berdoa. Ini merupakan anjuran daripada Rasul Paulus, ya. Kaum pria berdoa dengan hati yang suci, tanpa kemarahan atau perselisihan. Jadi berdoa dengan hati yang suci, tanpa perselisihan. Dan kalau kita lihat dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40 dikatakan sebagai berikut, yaitu menggambarkan dengan perintah utama, yaitu cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap kekuatanmu. Kemudian cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi dengan demikian kita berdoa dengan rendah hati dan yang bersih, tulus mencintai Tuhan dan juga manusia. Nah, kemudian yang keenam terakhir, ampunilah orang lain terlebih dahulu. Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Apa yang tertulis dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15?
Kalau kalian mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga pun akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi kalau kalian tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi dua, mengampuni lebih dahulu, baru kita diampuni oleh Allah. Kalau kita tidak mengampuni, Allah tidak akan mengampuni kita. Itulah merupakan 6 dalam syarat berdoa tadi adalah memandang Allah sebagai Bapa dan menghormatinya, tidak bertele-tele, kemudian berdoa dengan tekun, jelas apa yang kita minta, rendah hati dan tidak pamer atau ria, berdoa dengan hati yang bersih, tulus, seperti kita mencintai dengan tulus manusia dan Allah. Kemudian ampunilah orang yang lain terlebih dahulu. Kemudian pemahaman doa adalah harus konkret, jelas, dan tegas. Doa bukan abstrak, tapi jelas apa yang kita mohon. Dan ada falsafah dalam berdoa, katanya bahwa kita berdoa bukan supaya didengar oleh Tuhan, tetapi kita yang harus mengetahui apa jawaban Tuhan tentang doa kita. Jadi kita yang mengetahui apa jawaban kita, apa jawaban Tuhan tentang doa kita. Jadi kalau mendengar, Tuhan sudah pasti. Dari awal dia sudah mendengar. Waktu kita di kandunganmu, Tuhan tahu. Jadi Tuhan tidak dikawal lagi apakah dia mendengar apa tidak. Tapi kita yang harus tahu apa jawaban Tuhan. Nah, kemudian mengapa Yesus mengatakan, apabila kalian berdoa dan minta sesuatu, percayalah Allah sudah memberikan apa yang kalian minta, maka kalian akan menerimanya. Perkataan Yesus dalam Markus 11 ayat 24 menekankan pentingnya iman dalam berdoa. Dalam ayat tersebut Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita minta dalam doa dengan penuh keyakinan kita akan menerimanya. Jadi di sini kuncinya adalah iman dan keyakinan. Kita yakin kalau doa kita itu diterima oleh Tuhan, tentu dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati. Nah, kemudian kita akan menerimanya, dan menunjukkan bahwa hubungan yang erat dengan Tuhan dan keyakinan yang tulus merupakan kunci dalam meminta pertolongan Tuhan. Dikatakan oleh Yesus bahwa kita akan menerimanya dalam doa apabila kita yakin dan dengan iman. Jadi kunci dalam berdoa adalah meminta pertolongan Tuhan dengan keyakinan yang tulus meminta. Itulah kunci dalam doa. Jadi tulus, yakin, kita akan menerimanya. Dalam Markus 11 ayat 24, karena aku berkata kepadamu, apapun yang kamu minta dalam doamu, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Melalui ayat ini kita diingatkan bahwa doa
bukan sekedar menyampaikan permintaan, melainkan juga merupakan tindakan iman yang menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman yang tulus dalam berdoa mempunyai kunci utama yang membuka pintu berkat dari Tuhan serta membangun kepercayaan kita akan jawaban yang sesuai dengan kehendaknya. Itulah doa yang kita sampaikan tadi. Kita yakin, percaya, tulus, serta ada membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka kita selalu minta dengan doa. Maka dikatakan orang bahwa napas kita adalah doa. Itulah mengenai ayat hari ini. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu diambil dari kitab Yeremia pasal yang kedua ayat 26 sampai 28. Israel patut dihukum. Ini bermula dari pernyataan Tuhan kepada Yeremia bahwa Israel sudah membuat sesuatu yang di luar daripada ekspektasi daripada Tuhan. Israel tak mau mengabdi lagi kepada Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya. Nah, kemudian seperti yang kemarin Israel kutanam seperti pohon anggur, kuambil dari bibit unggul, tapi maka mereka menjadi tanaman liar. Seolah-olah begitu perasaan Tuhan. Kemudian kemarin juga dikatakan mandi mereka dengan pakai sabun yang banyak, tapi noda-noda kesalahannya tetap terlihat jelas bagi saya, kata Tuhan. Kemudian dikatakan Israel bagaikan unta betina yang pergi ke sana kemari di padang gurun. Di tempat yang sunyi dia birahi, dan dengan gampang pejantan lain mendekati dia tanpa susah, langsung. Seperti itulah katanya bangsa Israel. Nah, kemudian perikop sekarang, Israel patut dihukum. Tuhan berkata, hai orang Israel, akan malu seperti pencuri tertangkap. Sekarang ini dikatakan seperti pencuri yang tertangkap. Kamu semua akan dipermalukan, raja-raja, pejabat-pejabatmu, imam-imam dan nabimu. Tuhan ingatkan, kamu akan dipermalukan. Kenapa? Karena kau panggil sepotong kayu itu seolah itu bapakmu menyembah berhala. Kemudian batu seolah itu adalah ibumu. Kamu bukannya datang kepadaku, melainkan meninggalkan aku. Inilah kata Tuhan. Jadi kamu ambil sepotong kayu, bahwa itulah bapakmu. Kau ambil batu, itulah ibumu. Kamu bukannya datang kepadaku, kata Tuhan, tapi meninggalkan aku. Kalau kau dalam kesukaran, akulah yang kau panggil untuk datang menyelamatkanmu. Sekarang, di manakah berhalamu itu, yang kau buat itu, yang kau sembah itu? Apakah bisa menyelamatkanmu? Bila kau kesukaran, kata Tuhan, suruhlah mereka
menyelamatkanmu. Apa bisa? Kalau mereka bisa, hai Yehuda katanya, dewa-dewa sebanyak kota-kotamu sudah menjamur, bisakah itu menyelamatkan? Nah, ini yang diingatkan oleh Tuhan Allah kepada Yeremia. Katakanlah kepada bangsa Israel, mereka sangat-sangat membelakangi aku, meninggalkan aku, membangun kolam yang bocor, sia-sia, kata Tuhan. Nah, ini diingatkan. Tapi walaupun seperti itu, dalam ayat 8 ya, dan dalam keseluruhan, Allah tetap menyayangi bangsa Israel. Ini kita lihat dalam bacaan berikutnya dalam kitab Hosea. Jadi keluh kesah Tuhan itu disampaikan melalui Yeremia, supaya Yeremia sampaikan kepada bangsa Israel. Begitu pedih hati Tuhan. Kalau mereka dalam kesukaran, datang kepada aku untuk minta pertolongan. Coba carilah itu kepada dewa-dewa, dewata-dewata Bali itu katanya. Apakah mampu menyelamatkanmu? Itulah. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam Hosea pasal 11 ayat 5 sampai 7. Nah, Tuhan mengasihi umat yang durhaka. Nah, tapi di sini Israel tetap keras kepala. Dengan keras kepala bangsa Israel tetap disampaikan Tuhan. Tuhan tetap menegur, ya, menyampaikan. Jadi seperti mereka katanya kemarin pergi ke Mesir, Asyur, ya, dipimpin oleh raja-raja Mesir dan Asyur. Nah, kemudian mereka ya berperang, nah, sehingga mereka tertindas dan banyak yang korban. Tak ada yang membebaskan mereka dari penderitaan mereka, meskipun mereka berteriak minta tolong, kata Tuhan. Tidak ada yang menolong, kata Tuhan. Itu karena perlakuan mereka sendiri. Kenapa mereka harus pergi minta bantuan ke negara lain? Mintalah bantuan kepada saya, kata Tuhan. Ya. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Kenapa mereka minta bantuan kepada orang lain? Ini diwanti-wanti oleh Tuhan Allah kepada Hosea supaya disampaikan kepada bangsa Israel. Namun walaupun demikian, Tuhan Allah penuh belas kasihan. Kita melihat di ayat yang ke-8, dan ini untuk perikop yang besok, tapi baiklah sekarang kita akan sampaikan untuk permulaan jawaban Tuhan tentang semua kegalauan Tuhan terhadap bangsa Israel. Dan ini ayat 8 jawab oleh Tuhan. Namun walaupun keras kepalanya bangsa Israel, walaupun mereka keras kepala, Tuhan berkata, hai Israel, tak mungkin engkau kubiarkan atau kutinggalkan. Wah, ini sangat mulia, sangat tulus Tuhan, ya. Mungkinkah engkau kumusnahkan seperti Atma dan Jeboim? Tak tega hatiku melakukan hal itu karena cintaku terlalu besar kepadamu. Kenapa cintanya terlalu besar? Karena diambil dari Mesir, keluar bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Perjalanan 40 tahun dengan suka duka yang dialami, termasuk peperangan setelah masuk ke tanah Kanaan, ya. Berperang dengan Amori, Amalek, Amon, ya. Ya. Cukup banyak. Itulah makanya cintaku terlalu besar kepadamu.
Nah, sehingga karena cintanya terlalu besar, tidak mungkin Israel akan dimusnahkan oleh Tuhan. Maka itulah, walaupun kau durhaka, saya tetap sayangi, katanya. Ini berguna bagi kita semua. Berapapun, bagaimanapun dosa kita, apapun yang kita alami, dan semua itu akan dapat diselesaikan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan apabila kita sujud datang menyembah Dia. Inilah firman Tuhan pada hari ini dalam 3 perikop. Pertama tadi adalah berdoa, ya. Dengan doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Segala permasalahan kita bawa kepada Tuhan. Tapi ada syaratnya tadi, katakan, jangan bertele-tele, konkret dan jelas. Nah, kemudian perikop yang bacaan pagi tadi dikatakan bahwa Israel patut dihukum karena kelakuan mereka, meninggalkan Tuhan, tidak taat, ya, membelakangi Tuhan sebagai sumber air hidup, dan membangun kolam yang bocor, sia-sia, katanya. Nah, kemudian dalam terakhir tadi adalah Tuhan mengasihi umat yang durhaka. Jadi Tuhan menganggap Israel itu sudah durhaka, tapi karena cintanya terlalu besar, Tuhan tetap mengasihi. Maka kita melihat juga sekarang peristiwa di Israel sangat-sangat banyak yang membawa pertanyaan bagi kita, mengapa harus Israel berperang dengan Hamas dan yang lain-lainnya? Hanya Tuhan yang tahu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita terima hari ini bisa menjadi berkat bagi kita dalam menjalankan hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita.